Assalamualaikum teman-teman. Sini aku akan menemani kalian untuk mengenal Ka'bah dan bagian-bagiannya. Let's go. Ka'bah adalah bangunan suci yang berbentuk kubus, terletak dalam Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslim sejak tahun kedua Hijriah. Sejak itu pula, umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah Ka'bah. Seluruh umat muslim juga memiliki kewajiban untuk menziarahinya, asal mereka mampu dan memenuhi syarat untuk mengunjunginya. Ka'bah merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun di muka bumi, seperti firman Allah dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, sekarang ukuran Ka'bah. Apakah kalian mengetahui berapa ukuran Ka'bah? Bangunan istimewa berbentuk kubus ini memiliki panjang 12,84 meter dari multazam dan 11,28 meter dari arah Hijri Ismail. Sedangkan Ka'bah ini memiliki tinggi 14 meter. Sama seperti bangunan lainnya, Ka'bah juga memiliki struktur atau bagian-bagiannya. Di antara bagian-bagian Ka'bah, di antaranya yaitu yang pertama, Hajar Aswad. Hajar Aswad terletak di sudut timur Ka'bah. Sudut dengan batu hitam atau Hajar Aswad adalah lokasi di mana umat Islam memulai mengelilingi Ka'bah yang dikenal sebagai Thawaf. Yang kedua, pintu masuk Ka'bah. Pintu masuk Ka'bah setinggi 2,13 meter di atas tanah di dinding timur laut Ka'bah yang disebut dengan Babur Rahmah. Pintu tersebut terbuat dari emas yang dipasang pada tahun 1979 dengan berat sekitar 300 kg. Pintu ini merupakan pintu tertua yang masih ada berasal dari tahun 1045 Masehi. Yang ketiga, Mizab Ar-Rahmah. Mizab ini adalah cerat hujan yang terbuat dari emas. Mizab ditambah ketika Ka'bah dibangun kembali pada tahun 1627 setelah banjir pada tahun 1626 yang menyebabkan 3 dari 4 tembok runtuh. Selanjutnya yang keempat, Syazarwan. Syazarwan ini merupakan struktur miring yang menutupi 3 sisi Ka'bah. Tambahkan juga pada tahun 1627 bersama dengan Mizab Ar-Rahmah untuk melindungi fondasi Ka'bah dari air hujan. Yang kelima adalah Hijri Ismail atau disebut juga Hatim. Ini merupakan tembok rendah yang merupakan bagian dari Ka'bah asli. Bagian ini adalah dinding setengah lingkaran yang berlawanan, tetapi tidak terhubung dengan dinding barat laut Ka'bah. Ruang antara Hatim dan Ka'bah awalnya merupakan bagian dari Ka'bah, karena itu ia tidak dimasuki selama tawaf. Yang keenam, Multazam. Bagian berukuran sekitar 2 meter di sepanjang dinding antara Hajar Aswad dan pintu masuk. Bagian ini dianggap sebagai tempat berdoa yang istimewa bagi yang melaksanakan ibadah haji. Yang ketujuh, Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim merupakan kaca dan kandang logam yang dikatakan sebagai jejak kaki Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim dikatakan berdiri di atas batu tersebut selama pembangunan bagian atas Ka'bah dan mengangkat Nabi Ismail di pundaknya untuk bagian paling atas. Yang ke-8, 9, dan 10 merupakan rukun Ka'bah. Rukun Ka'bah itu ada 4. Satu diantaranya tadi yaitu rukun Hajar Aswad. Kemudian ada rukun Yamani, adalah sudut Ka'bah yang menghadap sedikit ke barat daya dari pusat Ka'bah. Selanjutnya ada rukun Syami, adalah sudut Ka'bah yang menghadap sedikit ke barat laut dari pusat Ka'bah. Dan yang terakhir ada rukun Mi'raqi, adalah sudut yang menghadap sedikit ke timur laut dari pusat Ka'bah. Terakhir ada Kiswah. Kiswah merupakan bordel penutup Ka'bah. Kiswah adalah sutra hitam dan tirai emas yang diganti dalam periode tertentu. 2/3 dari jalan ke atas adalah hizam, yakni sekelengkap teks Al-Quran bersulam emas, termasuk syahadat, pernyataan iman dan Islam. Tirai di atas pintu Ka'bah dihias secara khusus dan dikenal sebagai sitara atau burku. Hizam dan sitara memiliki prasasti yang disulam dengan kawat emas dan perak, termasuk ayat-ayat Al-Quran dan doa kepada Allah. Yeay, selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga menambah pengetahuan bagi kalian yang mendengarkan. Aku pamit, see you.